Zaman sekarang siapa sih orang yang nggak main Facebook? Kamu yang main Facebook mestinya tahu dong yang namanya Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook. Di usianya yang masih muda, Mark saat ini punya kekayaan sekitar 36 miliar dolar atau sekitar 486 triliun rupiah. Kamu tahu Al Goldstein, Brittany Hodak, David Hoffman, Tony Hsieh, Douglas Hanna? Semua nama yang saya sebut adalah nama-nama entrepreneur muda yang sukses saat ini. Entrepreneurship saat ini lagi naik daun, apalagi dengan munculnya banyak startup, bisnis inkubator, dan juga entrepreneur muda yang berhasil. Banyak anak muda yang bertanya, apakah mereka mending jadi entrepreneur atau lebih baik bekerja? Ada orang yang sudah yakin ingin jadi entrepreneur, tapi ada juga orang yang lebih senang bekerja. Jadi ini masalah suka-sukanya seseorang dan tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Dalam modul kali ini saya akan bahas mengenai perbedaan antara entrepreneurship dan bekerja. Dan semoga pembahasan ini bisa memberi pencerahan buat kamu yang masih bingung. 1. Masalah pengambilan resiko atau risk taking. Dalam bisnis atau investasi ada hubungan positif antara resiko dan hasil. Yang artinya, makin besar resiko yang diambil, semakin besar hasil yang bisa kita dapatkan. Dalam dunia kerja, selama kita punya bos yang membuat semua keputusan penting, kita tidak perlu mengambil banyak resiko. Tapi semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak resiko yang harus kita ambil. Sebaliknya, dalam dunia entrepreneurship, tidak peduli seberapa besar skala usaha kita selalu dituntut untuk mengambil resiko usaha. Jadi evaluasi diri kamu sendiri. Apakah kamu termasuk orang yang berani mengambil resiko atau tidak? Kalau kamu tidak nyaman dalam mengambil sebuah resiko, mungkin bekerja adalah profesi yang lebih cocok buat kamu. Kedua, komitmen waktu. Kalau kamu bekerja, komitmen kamu biasanya hanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Mungkin kadang-kadang tambah waktu lembur. Setelah selesai kerja, kita nggak perlu pusing mikirin kerjaan. Tapi ketika kita berbisnis, kita harus memikirkan dan mengurusin bisnis kita setiap waktu. Saya pernah lihat sebuah restoran yang pas mau tutup ada sekelompok orang yang datang mau makan. Pemilik restoran dengan senang hati melayani tamu-tamunya walaupun sudah lewat waktu tutup. Kenapa? Karena si pemilik restoran punya sense of belonging yang sangat tinggi kepada restorannya. Nah, itu mengapa ada perbedaan yang sangat besar antara komitmen waktu orang kerja dan orang bisnis. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah kamu siap membuat komitmen waktu untuk memulai sebuah usaha? Ketiga, kreatif dan inovatif. Dalam dunia kerja saat ini, orang kreatif dan inovatif masih belum mendapat tempat yang layak. Dan mereka juga tidak punya banyak kesempatan untuk mengoptimalkan daya kreasi dan inovasi mereka. Mereka bahkan sering dianggap nyeleneh atau berbeda dari teman kerjanya. Akhirnya orang kreatif harus mencoba merubah dirinya jadi orang yang kurang kreatif dan mencoba menjadi orang biasa saja. Tapi kalau kamu berbisnis, daya kreasi dan inovasi kamu justru jadi senjata utama kamu. Karena kamu bisa menawarkan barang dan jasa kreatif yang memenuhi kebutuhan orang banyak. Jadi kalau kamu termasuk orang-orang kreatif dan inovatif, mungkin kerja saat ini bukanlah pilihan yang tepat buat kamu. Kecuali kalau kamu kerja di industri kreatif. Keempat, kondisi keuangan. Kalau saat ini kamu belum punya modal untuk berbisnis, misalnya kamu baru selesai kuliah, mungkin kerja adalah opsi yang lebih tepat buat kamu sekarang. Karena kamu bisa bekerja untuk mengumpulkan modal terlebih dahulu. Ingat bahwa berbisnis butuh banyak modal sekalipun kita nggak butuh banyak modal waktu kita mulai. Kita bisa selalu memulai usaha kita kecil-kecilan dulu. CEO dan pendiri perusahaan Amazon di Amerika, Jeff Bezos, pun bekerja sebagai manajer hedge fund di New York lebih dulu sebelum dia memulai bisnisnya. Lewat pengalaman kerjanya tersebut, Jeff menemukan peluang bisnis, membangun network, dan juga mengumpulkan modal untuk bisnisnya. Kelima, kemampuan mengambil keputusan. Dalam bekerja, banyak orang tidak dituntut untuk mengambil banyak keputusan. Apalagi mereka yang baru mulai kerja atau masih junior. Tapi ketika kita berbisnis,
kita sudah harus membuat begitu banyak keputusan sejak hari pertama. Misalnya memutuskan nama bisnis kita, merekrut anggota tim lain, keputusan membuat iklan, keputusan membuat marketing sosial media, dan masih banyak keputusan lainnya. Evaluasi diri dan tanya orang yang mengenal kamu dengan baik. Apakah kamu termasuk orang yang sulit mengambil keputusan? Kalau iya, kamu sulit mengambil keputusan, berbisnis akan membuat kamu stres setiap harinya. Keenam, berapa besar daya juang kamu? Apakah kamu termasuk orang yang tekun dan ngotot? Apakah kamu siap berjuang all out? Siap menghadapi banyak tantangan dalam memulai sebuah usaha? Kamu siap menghadapi kegagalan dan setback? Siap menghadapi cibiran orang lain yang sinis, yang tidak mendukung usaha kamu? Poin nomor 6 ini berhubungan erat dengan poin pertama saya di atas, mengenai masalah pengambilan resiko. Ada seorang entrepreneur bernama James Zimbardi yang pada tahun 97 merintis usahanya di Florida. Dan dia bekerja super keras, mencurahkan semua tenaga dan waktunya untuk mengembangkan bisnisnya. Tahun 2002, ketika ekonomi Amerika mulai melemah, kondisi finansial dan semangat James pun ikut melemah. Jadi berbisnis tidak selalu cerah dan berbunga. Poin dari kisah James Zimbardi ini melukiskan kemungkinan gagalnya sebuah usaha. Dan kegagalan ini bukan karena masalah tekad yang kurang, tapi karena faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kamu siap menanggung resiko ini, maka kamu bisa jadi seorang entrepreneur. 7. Apakah kamu sudah punya keluarga sendiri? Ada dua pertimbangan kalau kamu sudah berkeluarga. Pertama, masalah finansial, dan kedua adalah masalah waktu dengan keluarga. Ketika kita masih single, berbisnis tidak jadi masalah. Karena sekalipun bisnis kita gagal, toh kita masih sendiri dan belum banyak tanggung jawab finansial yang kita tanggung. Tapi lain halnya kalau kamu sudah berkeluarga. Banyak orang yang sudah berkeluarga lebih memilih untuk bekerja karena mereka lebih merasa aman dan yakin dalam menanggung tanggung jawab finansial keluarga. Kedua, masalah waktu dengan keluarga. Kalau kamu sudah berkeluarga dan kamu pun harus mencurahkan semua waktu dan tenaga kamu untuk merintis bisnis kamu, ini bisa jadi sumber stres yang tidak berkesudahan. Terlepas dari semua tantangan yang ada, dunia entrepreneurship menawarkan banyak keuntungan yang tidak bisa kita temui dalam dunia kerja, seperti fleksibilitas waktu, kesempatan mengejar mimpi kita, kemampuan untuk mengembangkan passion kita, dan juga bisa mengembangkan kemampuan kreativitas dan inovasi kita. Dan terakhir, bisa jadi bos dalam usaha milik kita sendiri. Dunia entrepreneurship adalah dunia yang penuh tantangan, sekaligus impian. Tony Gaskin pernah mengatakan, "If you don't build your dream, someone will hire you to help build theirs." So, camkan itu.